tubuhku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, di dalam firman Tuhan berkata, ketika engkau sakit, doa bisa menyembuhkan sakit penyakit. Amin. Ini saja andalanku, jasa kurbanku, yaitu doa, berharap dan percaya, taat. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui jamah tubuhku. Yesus Tuhan, dengar jawab doa kami. Orang lain kau hampiri, jamahlah kami. Orang lain kau hampiri, jamahlah kami. Tuhan Yesus mendengarkan doa-doa, maka tetaplah berdoa. Pujian ini sangat memberkati, mengingatkan supaya setiap pemirsa yang sedang menyaksikan pelayanan ini terus berdoa, tetap berdoa, setia berdoa, tekun berdoa. Tuhan Yesus memberkati doa-doa kita. Mampirlah, dengar doaku. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jamah hidupku. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, dengar doaku. Tolong please Tuhan, dengarkan doaku. Amin, amin. Di hadapan tahta rahmat kami menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan Yesus, tolonglah. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah engkau lalui, jawab doaku. Puji Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan Yesus, angkat tangan. Puji Tuhan. Anak Tuhan Yesus gemar berdoa, setiap doa. Yes, amin. Ini saja andalanku, jasa kurbanku. Tidak ada yang lain. Hatiku yang hancur lulu, buatlah 耶。
Yesus, dengarkan doa kami. Janganlah Tuhan lalui, berikan berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar jawab doa kami. Tolong, janganlah Engkau lalui, jawab doaku. Orang lain Kau hampiri, tolong Tuhan Yesus, jawab doaku. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Setiap kita banyak yang sudah dijawab doanya sama Tuhan. Dan sebagian siap dijawab doanya oleh Tuhan. Bagian kita percaya dan berdoa, Tuhan itu setia dan pasti menjawab doa-doa kita. Sejak zaman dahulu sampai hari ini, doa itu berkuasa. Waktu engkau sakit, tiba-tiba drop, ayo mau ngapain? Mau ke rumah sakit, butuh waktu. Belum kalau antri, belum ada rekom dokter, belum kalau tidak ada kendaraan, belum kalau OTW ambulans. Ayo ngapain kira-kira? Doa. Baik itu doa kesembuhan, doa pertolongan, ataupun doa penyerahan. Iya kan? Bagaimana kalau misalnya orang sudah di kondisi kritis? Apakah dia buat yang lain? Tidak. Doa, dia berkata, Tuhan, tibalah saatnya Engkau menjemputku, aku pulang. Kuserahkan tubuh, jiwa, rohku kepadamu Tuhan Yesus, milik selama-lamanya, dan menuju kediaman kekal abadi di rumah Bapakku di surga. Puji Tuhan. Kalau Tuhan kasih bonus, bisa pamitan lagi. Wah, sama suami, sama istri, anak-anak, ya, mama, papa, udah mau pulang ke rumah Bapak ya. Anak-anak, cucu semua baik-baik ya. Ingat, tetap setia sama Tuhan Yesus ya. Lalu Tuhan Yesus udah siap dijemput. Meninggal dalam damai. Puji Tuhan Bapak Ibu. Maka selama kita masih hidup, sehat-sehat, puji Tuhan, hiduplah di dalam doa. Tetap setia berdoa. Amin. Iya, penyakit tidak berkuasa di tubuh orang percaya. Amin. Ini sebuah pernyataan iman. Dan juga apa yang akan kita baca, kiranya lewat perenungan bisa menguatkan setiap pemirsa sekalian. Puji Tuhan, di thumbnail muncul itu ada dua kesaksian. Satu, anak terkasih Yolim, puji Tuhan, setelah didoakan ada perubahan, membaik. Kiranya boleh pulih seutuhnya, ya, tulang, kaki, semua sendi-sendi oleh berkat Tuhan, tidak mustahil. Normal, katanya rindu main bola. Yes, nanti main bola. Cuma kemarin pesta ketemu satu orang, bapak perwira ya, patah karena main bola. Jadi saya tanya, kok patah? Saya kan sudah sampaikan kepada orang banyak, kepada teman-teman, dan juga kepada anak saya sendiri, bahwa hindarilah hal-hal yang ekstrim. Karena mengandung resiko gitu. Itu terbersih di pikiran saya karena setiap hari saya dipercaya Tuhan melayani banyak form doa. Di form doa itu banyak sekali
kasus-kasus yang tiba-tiba nggak terduga, misalnya jatuh koma tidak sadar, ada naik sepeda jatuh koma nggak sadar, ada ini atau kemarin juga kasusnya juga kejadian di mana ada seorang bapak main bola lalu meninggal di lapangan. Jadi saya selalu sampaikan kepada diri sendiri, juga ingatkan kepada keluarga, kepada orang-orang yang saya temui, hindarilah olahraga-olahraga yang menang kalah, apalagi sudah umur gitu kan. Banyak dapat kabar orang-orang, bahkan yang saya tahu ya, yang saya dengar, yang saya kenal juga ada banyak meninggal di lapangan badminton, lagi main bulu tangkis atau meninggal, apakah itu serangan jantung, kecapean. Tapi intinya sampaikan bahwa yang kita sudah umur ini sicap masuk gocap, apalagi gocap masuk lacap gitu ya, bahasa Mandarin. Sicap itu 40, gocap itu 50, lacap itu 60. Ya, olahraga penting, perlu bagian daripada kita bertanggung jawab untuk ya kesehatan. Karena kita makan, kita perlu kalori dibakar. Tapi jangan cari olahraga yang tanding, menang kalah, ya. Jalan saja, jogging ya, yang santai tapi ada manfaatnya dan mengurangi resiko-resiko. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan baca firman Tuhan. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak ya. Bagian firman Tuhan ini menguatkan setiap kita, dan di dalamnya Pastor mau kembali memanggil, mengundang, mengajak semua gereja, semua hamba Tuhan, semua gembala, pastor, pendeta, evangelis, ya, guru-guru Injil. Ayo, yang saya lihat hari ini gereja itu udah kayak fellowship, kayak pertemuan, kayak agenda-agenda kerja, program-program sistem itu udah bagus. Nah, lewat ini Pastor mau mengingatkan, menginvite bahwa kita juga perlu meningkatkan pelayanan secara nyata gitu. Nah, salah satunya adalah doa. Kenapa? Karena sebagai orang percaya, kita ini sudah Tuhan kasih kuasa. Kuasa untuk melayani. Melayani siapa? Melayani jiwa-jiwa. Baik orang-orang berdosa, maupun jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh kuasa kegelapan, maupun jiwa-jiwa yang tubuhnya sedang sakit. Tuhan sudah kasih orang percaya kuasa. Maka kalau kita sudah punya kaya pendidikan akademis, kaya ilmu teologi, kaya program kerja, kaya manajemen, kaya sistem, kaya fellowship, ya. Kemarin juga ada dapat kabar ada itu istilah Munas, satu gereja yang besar di Indonesia yang diadakan di Balikpapan gitu ya. Bisa ucapin selamat dan sukses. Itu bagus, udah keren. Tapi saya mau tambahkan di sini sebagai masukan, mari kita juga kaya di dalam karya pelayanan. Yaitu pelayanan yang nyata langsung menyentuh jiwa-jiwa. Halo Ibu Meti, ada Bapak Melki, ada Erni, ada Damaris, puji Tuhan. Sapa-sapa semuanya, ada Ibu Jen, puji Tuhan. Sapa Ibu Ruth, Kakak Englan, Cece Cindy, Ibu Risma, ada Rizky, halo Kakak Helmi, ada Tarida, Marsinta, Ibu Sri, puji Tuhan, Jong Senggul Tom, dan yang sedang bersama-sama semuanya. Halo, yang baru pertama kali gabung, salam kenal ya, Pastor Andy menyapa, puji Tuhan. Ya, kembali, jadi mari yang kita baca firman Tuhan ini akan sebetulnya membangkitkan iman kita untuk menjalankan firman Tuhan. Dan ini juga undang bagi semua, bagi pemirsa sekalian, siapapun, meskipun tidak punya jabatan sebagai penginjil kah, pendeta kah, hanya sebagai orang percaya, tetap juga kita waktu mendengar firman sebentar ini, mari kita juga melakukan. Dan apakah dampak positifnya ketika saudara dengar firman sebentar, lalu rame-rame melakukan? Saya percaya, saya bersyukur, saya akan melihat, kita akan mendengar
jumlah orang sakit di sekitar kita itu akan berkurang. Wih, keren banget loh. Iya, bayangkan kalau setiap kota, satu kota banyak gereja. Kalau semua gereja berfungsi, salah satunya adalah berkarya dalam doa-doa, menjangkau jiwa-jiwa secara nyata, menginjil dengan kuasa Tuhan, ada kesembuhan, kata firman Tuhan sebentar kita baca, itu keren banget. Artinya di mana engkau tinggal, di situ orang sakit berkurang. Kenapa? Karena semua ambil bagian aktif untuk melayani jiwa-jiwa. Amin. Amin. Yuk, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pasti deh diberkati setiap pemirsa sekalian yang mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari satu bagian Injil Lukas pasal 9. Kita baca satu perikop ya, ada 6 ayat. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Di sini perikopnya Tuhan Yesus mengutus ke-12 murid. Saya bacakan ya, Lukas pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan apa? Memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi penyakit itu bisa disembuhkan melalui pelayanan daripada murid-murid Yesus. Setan-setan itu bisa diusir melalui pelayanan yang diberkati tenaga dan kuasa dari Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi penyakit masih bisa disembuhkan dengan kuasa dan tenaga dari Tuhan Yesus. Sekalipun penyakit itu yang hari ini semisal ada vonis medis mengatakan belum ada obatnya. Saya sebagai orang yang beriman pada kitab suci, apa yang saya baca, melalui tenaga dan kuasa dari Yesus Kristus, penyakit bisa disembuhkan. Amin. Amin. Termasuk penyakit hati. Karena penyakit hati itu tidak dideteksi oleh hasil lab atau alat-alat medis maupun dokter. Ya, contoh sakit hati kan tidak terdeteksi, hanya kita yang tahu. Saya percaya tenaga dan kuasa Tuhan Yesus bisa juga menyembuhkan penyakit hati. Penyakit hati itu apa? Termasuk juga iri dengki, serakah, bahasa Makassar, ngoaduduki. Bisa disembuhkan oleh tenaga dan kuasa dari Yesus Kristus, bisa diubah hati yang keras, hati yang luka, hati yang benci, hati yang marah, hati yang dendam, hati yang pahit, bisa diubahkan oleh tenaga dan kasih kuasa dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat 2. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga dan apa? Untuk menyembuhkan orang. Jadi murid-murid Tuhan Yesus juga mendapat perintah selain daripada beritakan Injil, supaya membantu menyembuhkan orang melalui doa-doa. Jadi saudara-saudara sekalian yang percaya sebagai anak Tuhan Yesus, kita juga mendapatkan tugas yang sama, kepercayaan yang sama, yaitu membantu mendoakan orang-orang sakit. Kiranya aliran kesembuhan, kekuatan, dan kuasa Tuhan boleh mengalir atas tubuh orang-orang sakit lewat pelayanan orang percaya. Bukan hanya Andi Simon only, tapi semua orang percaya, semua tubuh Kristus, semua gereja Tuhan. Mari bersama-sama kita mau melayani sebuah pelayanan yang menyentuh langsung jiwa-jiwa. Kalau program kerja itu bagus, itu dibicarakan program-program, kita mau buat apa, buat ini, visi misi apa, tahun 23 ini apa temanya.
Itu bagus, tetapi juga jangan lupa bahwa semua program itu sebetulnya yaitu kita mau menyentuh jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa itu boleh merasakan kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Andy Simon tidak mungkin bisa memenangkan seluruh jiwa-jiwa. Saya terbatas banget, tetapi ketika setiap orang percaya oleh kemurahan Tuhan melayani bersama-sama di kota, di desa, dimanapun berada, maka di situ banyak sekali orang-orang boleh merasakan kasih dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi dari dua ayat ini kita sudah bisa melihat Tuhan sudah sampaikan, bahkan mengulangi, orang percaya diberi tenaga dan kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kata dua kali, berarti penyakit-penyakit, berbagai macam penyakit. Ya, ayat 2 katakan apa? Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan surga dan menyembuhkan orang. Kalau selama ini kita hanya fokus bagaimana memberitakan Injil kerajaan surga, itu bagus. Tapi mari lewat hari ini, kesempatan ini, Pastor mau mengajak, mengundang, mengingatkan, memberitahu bahwa selain daripada beritakan Injil kerajaan surga, kita juga bisa mendoakan orang sakit dan orang sakit sembuh. Amin. Selamat mencoba. Puji Tuhan, ya. Jadi doa itu bukan karena siapa yang hebat berdoa. Yang percaya sesuai Alkitab dalam nama Yesus yang hebat. Kalau hari ini banyak kesaksian orang-orang merasa disembuhkan, menerima pemulihan, mengalami mujizat secara ajaib atas kesehatannya, bukan Andy Simon yang hebat, Tuhan Yesus yang berkuasa. Saya hanyalah seorang pemuda, merasa masih muda nih ya, yang belajar untuk mengabdikan diri kepada Tuhan, membalas kasih Tuhan. Saya dulu berdosa, saya dulu orang sakit, saya dulu orang banyak sekali kasihan masalahku. Tuhan Yesus hadir, Dia ubah saya jadi ciptaan baru. Hari ini ku hidup hanya belajar mengabdi, membalas kebaikan Tuhan. Dan yang saya tahu, sampai Tuhan jemput saya, tidak bisa kubalas kebaikannya. Sedangkan jangankan kebaikan Tuhan, kebaikan orang tuaku, mama papaku saja, sampai saya mati tidak bisa kubalas kebaikan yang begitu melimpah, apalagi Tuhan. Tapi saya belajar. Dalam segala keterbatasanku, saya mau terus Tuhan memberi diri, mohon Tuhan tuntunku. Supaya saya bisa menjadi berguna, bisa jadi pribadi yang senangkan hatimu Tuhan. Bisa memberikan dampak bagi orang-orang. Saya tahu Tuhan, pelayananku ini betul-betul sederhana, kasihan. Tapi saya terus mau belajar Tuhan. Kiranya hari-hari pelayanan Tuhan percayakan boleh terus memberikan tawa, sukacita, kebahagiaan, kesembuhan, kelepasan, kedamaian, kemenangan bagi jiwa-jiwa yang butuhkan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari Yesus memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hati ini, membuat sembuh di tubuhmu, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari
tahta Bapa surgawi mengalir, mengalir, mengalir di tubuhku sekarang, mengalir, menyembuhkan hidupku. Pastor mau teruskan baca sekarang Lukas pasal 9 ayat 3 sampai yang ke-6. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan bawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Banyak hal yang sudah jadi modern. Kita sekarang nggak bawa tongkat lagi. Kita sekarang kemana-mana ya udah bawa koper, ya koper isi baju, bukan koper korban perasaan. Tapi di sini ada satu bagian Tuhan ingatkan, kamu ndak usah pusing soal uangnya. Pastor mau sedikit singgung soal ini karena memang pelayanan perlu uang, tetapi jangan karena uang menghalangi pelayanan, begitu maksudnya yang Pastor dapat ya. Artinya kalau engkau melayani Tuhan, layani Tuhan dengan apa yang ada padamu, dengan karunia yang Tuhan sudah kasih, jangan terhalang oleh karena uang, atau entahkah jatuh karena uang ataukah tidak jalan karena nggak punya uang. Mentalnya yang perlu dibaikin. Saya melayani Tuhan apa adanya, dari tidak ada apa-apa. Sekarang juga sih bukan siapa-siapa, tapi saya mau cerita bahwa layani Tuhan, yang kita layani Tuhan itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati lantas tidak bangkit. Yang saya layani Tuhan yang hidup. Dia mati karena menebus jiwaku dan jiwa manusia, tapi dia hidup kembali dan hidup selama-lamanya. Satu contoh saja, di Geraha YHS dengan segala operasionalnya, dengan orang-orang yang membantu pelayanan dan orang-orang yang bekerja di Geraha YHS Balikpapan, itu semua setiap bulan kita kasih gaji. Belum operasional kelistrikan, maintenance, dan lain-lain. Belum berkat-berkat, berbagi kasih, berbagi beras, menolong sesama, dan lain-lain. Itu semua perlu uang. Tetapi saya tidak mencari uang dalam pelayanan. Bahkan sampai hari ini, kebaktian di Geraha YHS, kita tidak menjalankan kantong kolektor apapun alasannya. Padahal secara operasional semua butuh uang. Dari sini saya mau kasih saudara gambaran, khususnya hamba Tuhan, bahwa kita melayani bukan cari uang. Kita melayani bukan money oriented. Meskipun di dalamnya perlu uang, tetapi saya sudah praktekkan. Saya melayani Tuhan, betul-betul berkat itu datang dari Tuhan. Bukan dari minta-minta ataukah menjalankan kolektor. Kalau saudara misalnya dengan sukarela merasa terberkati, mau memberkati kehidupan hamba Tuhan ini, silahkan. Tetapi saya tidak pernah meminta uang untuk pelayanan, dalam arti saya melayani dengan kasih. Saya melayani semua orang sama dengan cinta, kasih, ketulusan. Saya tidak pernah meminta bayaran dari pelayanan. Bahkan sampai di kebaktian pun juga sudah ada yang kasih, ayo kalau pastor jalankan persembahan kolektor, pasti banyak membantu. Sebenarnya tidak usah. Persoalannya adalah ketika kita menjalankan kolektor dan di sana ada orang yang tidak mampu, itu jadi beban mereka. Kalau saudara-saudara merasa terberkati dan mau sukarela memberikan berkat untuk hamba Tuhan, ya silahkan. Tapi kalau saudara berharap pastor ini meminta, itu pasti tidak.
Selama saya jadi hamba Tuhan sampai saya mati, saya tidak akan minta-minta. Nah, ini rema yang saya dapatkan. Tuhan sudah bilang, kalau kau melayani, sudah nggak usah kau juga pikir soal uang. Kan aneh. Kadang-kadang saya temukan ada orang rapat gerejawi yang diributi soal uang. Ya, semua orang perlu uang. Bahkan saya berkata, uang bukan segalanya, tapi tanpa uang nggak bisa bikin apa-apa. Betul-betul aja. Tapi marilah kita dedikasikan hidup kita sebagai hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Apa bedanya? Kalau kita hamba Tuhan berarti Theos, Kurios, Tuhan, Adonai, Elohim kita. Itu Tuhan gitu. Itu Tuhan. Tapi kalau kita tanpa sadar atau sudah terikat menjadi hamba uang, berarti kita udah geser Tuhan kita menjadi uang, mamon ke Tuhan Yesus. Kalau kita tetap berprinsip bahwa saya hamba Tuhan, hamba Tuhan tidak dinilai engkau punya aset, engkau kaya raya, engkau miskin, engkau jemaat banyak, gereja besar, tidak. Engkau dan saya hamba Tuhan. Jangan merasa minder karena saya kan tidak punya kepercayaan jemaat yang banyak, atau saya kan tempat pelayanan kecil. Jangan merasa gitu. Itu semua titipan saja. Tetap kita hamba Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Nah, bedanya di sini. Kalau kita tetap hidup sebagai hamba Tuhan, mental sebagai hamba Tuhan, percaya sebagai hamba Tuhan, prinsip hidup hamba Tuhan, ini bedanya. Maka uang yang Tuhan Yesus sebut mamon, itu akan menjadi hambanya kita. Dan kabar baiknya, di mana-mana kita melihat hamba senantiasa mengejar Tuhan. Yes! Jadi apabila kita tetap berprinsip sebagai hamba Tuhan, tidak mustahil hidupi firman Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memelihara engkau dengan gagah perkasa. Dan bagaimana kau melihat uang itu menjadi hambamu. Artinya pelayananmu tidak mustahil. Buah ketekunanmu, imanmu kepada Tuhan, engkau akan melihat secara gagah perkasa Tuhan menyatakan pertolongannya. Uang itu tidak lagi jadi masalah buat hidupmu. Uang itu menjadi hambamu. Dan ingat, hamba selalu mengejar Tuhan. Kalau kita, menjadi hamba uang, kita hanya mengejar uang. Kalau kita jadi hamba Tuhan, kita selalu merindukan Tuhan. Dan luar biasa, uang menjadi hamba kita. Artinya, engkau akan melihat bagaimana pelayanan sebagai hamba Tuhan tidak lagi masalah dengan uang, dan bahkan bahasa eksplisitnya, uang akan mengejar Bapak Ibu sekalian tanpa engkau cari. Kenapa? Ada satu bagian firman Tuhan berkata apa? Berkat Tuhanlah yang jadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kira-kira ayat ini bisa cocok dengan bagian ini. Jadi jangan sampai kita mau ini gak ada uang, mau melayani gak ada uang, mau misi gak ada uang. Berdoa dong. Zaman ini masih mendengar kayak gitu. Mau ini, mau event, mau pesta rohani, mau KKR, mau penginjilan, gak ada uang. Berdoa dong. Punya Tuhan yang hidup, punya iman yang hidup, punya kesaksian yang hidup. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. On fire nih, semangat. Semangat, yes.
Jadi itu yang saya dapat tadi, tambahan sharingnya, bahwa Tuhan bilang jangan kamu pusing lah soal-soal yang lain, termasuk soal uang. Ayat 4. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, perhatikan di sini, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi kalau ada yang tidak terima pelayanan kasih yang kita lakukan, tidak usah berdebat. Ya, Tuhan Yesus juga waktu ketemu orang-orang Farisi, ahli Taurat, udah meninggalkan dah, pergi, Tuhan aja sama. Kalau ada yang tidak menerima kamu, pelayanan kamu ditolak, nggak apa-apa, nggak usah jengkel, nggak usah marah, nggak usah berkelahi, tetapi keluarlah dari sana, pergilah dari kota mereka, dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka gitu. Kalau mereka menolak hamba Tuhan yang benar, mereka menolak Tuhan. Urusannya bukan dengan manusia, dengan Tuhan Sang Pencipta. Ayat 6. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil apa? Memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Keren banget ya. Ayo semua orang percaya, ayo hamba-hamba Tuhan, mari melayani Tuhan. Banyak orang sakit di sekitar kita, di kota, di mana, di desa, di provinsi, di daerah yang kita tinggal, banyak orang sakit. Daripada kita ribut-ribut, merasa ini jemaatku, ini jemaatku, ini jemaatku, atau kita ribut-ribut masalah pengajaran, doktrin, yang mau buat itu terus, ya silakan aja. Tapi kalau engkau hanya nyinyir orang, hanya menilai, apalagi hari ini lagi ramai istilahnya orang lagi menyorot ya, konten kreator ya, cepat atau lambat pasti engkau bisa terjebak, karena apa yang ditabur itu akan dituai. Saya sebagai hamba Tuhan ya, sebagai juga yang tiap hari live di YouTube ya, hanya mengingatkan saja bahwa suatu hari kita bisa terpeleset jatuh. Jadi layanilah Tuhan dengan cara yang baik. Ya, buah yang penting bukan menonjol, bukan amarah, bukan tajam perbedaan, tetapi buah yang penting. Negeri ini membutuhkan kasih. Mari kita sebagai orang Kristen, orang Katolik, orang percaya, mari kita tunjukkan Tuhan Yesus lewat perbuatan-perbuatan kasih. Dan juga salah satu adalah mau mendoakan orang-orang sakit, ya, mau turun untuk melayani. Ya, mungkin kita tidak pintar, kita bukan dosen, bukan guru, kita bukan pengajar, tapi kita hanya jemaat biasa yang baca firman, kita mau aminkan firman Tuhan. Dan kalau ini sampai terjadi, wah, saya percaya banyak orang-orang sakit disembuhkan lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Bukan Andi Simon. Andi Simon mah tidak bisa menyembuhkan. Andi Simon hanya mau membantu mendoakan orang sakit. Tuhan Yesuslah sang penyembuh. Kiranya renungan ini membangkitkan setiap pemirsa untuk mulai berdoa untuk keluarga, suami, istri, anak, orang tua, berdoa untuk mertua barangkali yang sakit, atau berdoa untuk tetangga kalau dia minta didoakan, doakan. Kalau kita merasa mungkin tidak pintar berkhotbah, tidak apa-apa. Doa tidak butuh skill untuk pintar berkhotbah. Mungkin kita nggak pintar menyanyi, doa tidak butuh skill harus suara bagus. Doa adalah doa. Doa adalah melayani. Doa adalah berkomunikasi, memohon kepada Tuhan. Dan doa orang percaya, sekali lagi, bisa menyembuhkan penyakit. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Bahwa di dalam kehidupan orang percaya, Tuhan sudah kasih tenaga dan kuasa untuk usir setan dan menyembuhkan penyakit. Tuhan Yesus, setelah firman ini kami dengar, kami mau, ayo merespon firman Tuhan. Kami mau sisa hidup yang Tuhan kasih, kami mau tingkatkan iman kami untuk berdoa dan melayani sesama.
Kami percaya banget bahwa doa-doa dalam nama Yesus ada tenaga dan kuasa dari Tuhan yang sudah Tuhan kasih kepada kami, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman-Mu ini adalah kebenaran, firman-Mu tidak dusta. Kami belajar mempercayakan, dan kiranya Tuhan menolong kami tetap setia di jalan Tuhan, dan kami akan melihat karya-karya Tuhan lewat doa-doa kami sebagai orang percaya. Itu akan menjadi impact yang baik bagi orang di sekitar kami. Kami berdoa, negeri kami tercinta Indonesia, kesembuhan terjadi, hujan kesembuhan terjadi, orang-orang sakit berkurang karena mereka mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami mengucap syukur. Berdoa juga bagi pemirsa yang sedang mengalami sakit saat menyaksikan ini atau mendengarkan renungan khotbah. Mereka mendapatkan berkat kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aliran kesembuhan mengalirlah di tubuh Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit di tubuhnya saat ini. Infeksi di tubuhmu berhenti, radang berhenti, virus out, be clear in Jesus name. Tubuh yang lemah dikuatkan, tubuh yang sakit disembuhkan, jantung, paru-paru, prostat, indera penciuman, mata, telinga, syaraf, otak, kepala, darah, tulang, syaraf, be healed in Jesus name. Tubuhmu sehat. Dan Pastor mohon kepada Tuhan, berkatilah setiap jiwa-jiwa ini, umur yang panjang dengan kesehatan, supaya boleh bersaksi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kesembuhan, mengalirlah Roh Kudus, sembuhkanku. Puji Tuhan, saya percaya banget saudara-saudara merasakan, menerima aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terlebih, saudara dengar firman Tuhan. Biarlah firman itu terus bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup keluarga Bapak Ibu sekalian. Cayo, puji Tuhan. Siap masuk hari yang baru dengan penuh syukur dan sukacita. Kesehatan Tuhan menyertai kita. Semangat Ki, semangat Ki. Orang-orang sakit diberkati kesehatannya, ada kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Sola fide, hiduplah oleh iman, bukan oleh uang. Oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita, Dia sayang banget dan ada bersama kita sampai sepanjang masa. Shalom semuanya. Dadah. Yes, oh ya. Sampai besok lagi ya. Dadah.